Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cinta Invia Wulandari, guru bahasa Inggris di MTS Negeri 7 Bungo, akan menyampaikan ringkasan materi saya terkait modul Smart ASN. Modul ini membekali kita sebagai aparatur sipil negara agar siap menghadapi era digital dengan cara memiliki keterampilan, budaya, etika, dan keamanan dalam bermedia. Mari kita bahas satu persatu dengan mind map sederhana ini. Poin penting yang pertama yaitu literasi digital. Literasi digital memiliki 4 pilar penting. Salah satunya yaitu digital skills, yang artinya kecakapan dalam menggunakan perangkat digital, aplikasi, dan internet. Kedua, digital culture, yaitu bagaimana kita menjaga nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ketika berinteraksi di ruang digital. Ketiga, digital ethics, yakni sikap taat aturan, sopan, dan penuh tanggung jawab saat bermedia. Dan keempat, digital safety, yaitu kemampuan menjaga keamanan data pribadi dan informasi publik di dunia maya. Keempat pilar inilah yang menjadi bekal ASN agar mampu bekerja dan melayani masyarakat secara efektif di era digital. Poin penting selanjutnya yaitu etika bermedia digital. Internet kini ada di setiap aspek kehidupan. Karena itu, ASN harus berpegang pada prinsip kontrol diri. Dengan menghormati orang lain, menjaga sopan santun, serta memanfaatkan media digital untuk hal-hal positif. Etika digital ini juga memastikan interaksi kita tetap sehat, sekaligus mencerminkan integritas kita sebagai seorang aparatur sipil negara. Poin selanjutnya yaitu cakap bermedia digital. Berdasarkan data, Indeks Literasi Digital Indonesia masih berada di kategori sedang. Artinya masih banyak ruang untuk perbaikan. ASN harus mampu meningkatkan kecakapan digital terutama dalam kolaborasi, komunikasi, dan literasi data. Tantangan seperti penyebaran hoax, kesenjangan akses, hingga perubahan teknologi juga harus dihadapi dengan sikap yang adaptif. Poin selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu aman bermedia digital. Kompetensi keamanan digital mencakup 3 hal, yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. Dari sisi kognitif, kita paham bagaimana cara kerja proteksi perangkat dan data. Dari sisi afektif, kita peduli menjaga keamanan data orang lain. Dan dari sisi perilaku, kita melakukan langkah nyata seperti memakai password yang kuat, tidak sembarangan membagikan data pribadi, serta waspada terhadap penipuan online. Poin berikutnya yaitu lanskap digital. Lanskap digital ini mencakup perangkat keras seperti smartphone dan laptop, serta perangkat lunak seperti aplikasi media sosial, dompet digital, dan marketplace. Di Indonesia sendiri, lanskap digital terus meningkat dengan pesat. Dan kondisi ini tentu saja membuka peluang besar bagi ASN untuk mempercepat pelayanan publik, namun juga menuntut kehati-hatian dalam menghadapi resiko penggunaannya. Poin selanjutnya, mesin pencari informasi. Mesin pencari bekerja dengan 3 tahap, yaitu crawling, indexing, dan ranking. Agar lebih efektif, ASN perlu tahu trik pencarian, seperti menggunakan tanda kutip untuk tanda spesifik, tanda hubung untuk mengecualikan data, OR untuk pilihan kata, cite dan titik 2 untuk membatasi situs, serta 2 titik diakhiri dengan spasi untuk mencari rentang tahun. Dengan keterampilan ini, kita bisa menemukan informasi yang relevan dan akurat untuk mendukung pekerjaan kita sehari-hari. Poin ketujuh yaitu media sosial dan aplikasi digital. Saat ini, aplikasi pesan seperti WhatsApp menjadi yang paling populer di dunia digital. Begitu pula dompet digital seperti OVO, GoPay, Dana, dan ShopeePay yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Marketplace juga mempermudah transaksi kita sehari-hari. Nah, dengan semua kemajuan teknologi ini, ASN harus mampu memanfaatkan dunia digital untuk kepentingan pelayanan publik. Tentu saja dengan tetap menjaga etika, netralitas, dan kewaspadaan terhadap penipuan. Poin selanjutnya yaitu netiquette dan konten negatif. Dalam dunia digital, kita menghadapi konten negatif seperti hoax, ujaran kebencian, dan cyberbullying. Sebagai ASN, kita harus menjadi contoh teladan dengan tidak menyebarkan informasi tanpa cek fakta, tidak terprovokasi ujaran kebencian, serta menggunakan internet untuk kebaikan. Ingat, setiap tindakan kita di dunia maya membawa dampak bagi reputasi pribadi maupun instansi.
Poin selanjutnya yaitu rekam jejak digital. Rekam jejak digital ini, atau yang biasa disebut digital footprint, bersifat permanen. Ia bisa berdampak positif jika menunjukkan profesionalitas, tetapi juga bisa merugikan jika kita lalai. Tips sederhananya, selalu pikirkan suatu hal itu sebelum mengunggah. Periksa setelan privasi akun, gunakan password yang kuat, dan lakukan evaluasi berkala terhadap data pribadi. Berikutnya yaitu identitas digital dan catfishing. Identitas digital adalah citra diri kita di dunia maya. Di sini kita mengenal istilah catfishing, yaitu penyalahgunaan identitas atau penipuan dengan menggunakan identitas palsu. Sebagai seorang ASN, kita harus menjaga konsistensi identitas digital yang sehat, sesuai etika, dan tidak melanggar hukum, agar tetap dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika adalah pedoman yang tidak boleh hilang dalam ruang digital. ASN harus selalu menjunjung nilai persatuan, toleransi, dan menghargai keberagaman. Dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila ini, kita dapat menggunakan teknologi untuk turut berperan dalam melestarikan budaya, mempromosikan produk lokal, dan memperkuat rasa kebangsaan. Poin selanjutnya yaitu hak digital warga negara. Hak digital ini adalah bagian dari HAM. Ada hak untuk akses internet, hak untuk berekspresi, hak privasi, dan hak perlindungan data. Selain hak digital, juga ada tanggung jawab digital. Misalnya, menghargai hak orang lain, taat hukum, dan menjaga keamanan publik. Sebagai ASN, kita harus menjadi pelindung hak digital masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, ada konsep kesejahteraan digital. Dalam poin ini dijelaskan bahwa penggunaan internet yang berlebihan bisa menimbulkan stres, kecanduan, dan mengganggu kesehatan mental maupun fisik. Sebagai seorang ASN, kita perlu menjaga keseimbangan, menggunakan teknologi secukupnya, memastikan produktivitas, dan tetap menjaga hubungan sosial di dunia nyata. Dari semua pembahasan ini, saya memahami bahwa Smart ASN bukan hanya tentang mahir teknologi, tetapi juga mampu menjaga etika, budaya, keamanan, dan kesejahteraan di dunia digital. ASN juga harus bisa menjadi teladan, baik dalam pelayanan publik maupun dalam penggunaan teknologi sehari-hari. Baiklah, cukup sekian ringkasan materi dari saya terkait modul Smart ASN ini. Semoga dapat memberikan banyak manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.